Pernahkah kita merasa sudah banyak beribadah, tetapi hati tetap gelisah seakan amal itu tidak membawa ketenangan? Bisa jadi bukan karena amalnya kurang, tetapi karena ada sesuatu yang diam-diam merusak dan menghapus pahala kita tanpa kita sadari. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Semoga setiap kebaikan yang Anda sebarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita semua ingin menjadi hamba yang baik. Kita berusaha sholat, berpuasa, bersedekah, membaca Al-Quran, dan melakukan berbagai amal kebaikan. Namun ada satu hal yang seringkali luput dari perhatian kita. Bukan hanya tentang berapa banyak amal yang kita lakukan, tetapi juga apakah amal itu tetap utuh atau justru hancur tanpa kita sadari. Para ulama sejak dahulu telah memperingatkan bahwa ada banyak perkara yang dapat menghancurkan pahala amal. Bahkan, seseorang bisa datang pada hari kiamat membawa banyak amal ibadah, tetapi ternyata amal tersebut habis sebelum ia masuk syurga. Dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan sebuah kalimat yang sangat dalam maknanya. Sittatu asya'in tuhbitul a'mal, al-ishtighalu bi'uyubin nas, wa qaswatul qalb, wa hubbud dunya, wa qillatul haya', wa tulul amal, wa dhulmun la yantahi. Artinya, 6 perkara yang dapat merusak amal: sibuk dengan aib orang lain, hati yang keras, cinta dunia, rasa malu yang tipis, keinginan yang tinggi tanpa dibarengi usaha, dan kezoliman yang tidak berkesudahan. 6 perkara ini terlihat sederhana, bahkan sebagian di antaranya sering dianggap sepele. Padahal jika tidak kita waspadai, ia dapat menjadi racun yang perlahan menghancurkan amal kita. Mari kita renungkan satu persatu. 1. Sibuk mengurusi aib orang lain. Saudaraku, di zaman sekarang, perkara ini menjadi semakin mudah terjadi. Dengan satu komentar, dengan satu unggahan, dengan satu percakapan ringan, kita bisa membicarakan kekurangan orang lain. Padahal Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat tegas tentang hal ini. Beliau bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri, sehingga ia tidak sempat mengurusi aib orang lain. Hadis riwayat Al-Bazzar. Orang yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri tidak akan punya waktu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Sebaliknya, orang yang terlalu sibuk mengomentari hidup orang lain seringkali lupa memperbaiki dirinya sendiri. Lebih berbahaya lagi ketika kebiasaan ini berubah menjadi ghibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu kathiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ithm, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhabbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan perumpamaan ini, memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Begitulah buruknya ghibah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, ghibah itu memakan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Betapa banyak orang yang rajin beribadah, tetapi pahala amalnya habis karena lisannya. 2. Hati yang keras. Perkara kedua yang merusak amal adalah hati yang keras. Hati yang keras membuat seseorang sulit menerima nasihat. Ketika diingatkan, ia tersinggung. Ketika dinasihati, ia marah. Padahal hati yang lembut adalah tanda kehidupan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. "Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswatan." Artinya,
Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Para ulama menjelaskan bahwa hati bisa menjadi keras karena beberapa hal. Terlalu banyak dosa, terlalu banyak tertawa, terlalu jarang mengingat kematian. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati yang keras. Karena hati yang keras sulit menangis, sulit tersentuh, sulit kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terlalu cinta dunia. Perkara ketiga adalah hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Cinta dunia bukan berarti memiliki harta. Banyak sahabat kaya raya, tetapi mereka tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbahaya adalah ketika dunia menguasai hati. Rasulullah SAW bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Artinya, cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketika dunia menjadi tujuan utama, seseorang bisa melakukan apa saja demi mendapatkannya. Ia bisa lupa sholat, lupa akhirat, lupa kematian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 20, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga. Dunia hanyalah tempat singgah sementara, namun banyak manusia yang memperlakukannya seolah-olah ini adalah kehidupan terakhir." 4. Hilangnya rasa malu. Perkara keempat adalah hilangnya rasa malu. Rasa malu adalah penjaga akhlak. Selama seseorang masih memiliki rasa malu, ia masih memiliki benteng untuk menahan dirinya dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika rasa malu hilang, seseorang bisa berkata apa saja, melakukan apa saja, tanpa memikirkan dosa. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi't." Jika engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa saja yang engkau mau. Hadis riwayat Bukhari. Ini bukan perintah, tetapi peringatan keras. Artinya, ketika rasa malu hilang, manusia bisa jatuh ke dalam dosa tanpa batas. 5. Keinginan tinggi tanpa usaha. Perkara kelima adalah angan-angan yang panjang tanpa usaha nyata. Banyak orang ingin masuk surga. Banyak orang ingin menjadi orang soleh. Tetapi sedikit yang benar-benar berusaha. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Iman bukanlah angan-angan, tetapi apa yang tertanam dalam hati dan dibuktikan dengan amal." Seseorang tidak bisa hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia harus berusaha mencarinya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. 6. Kezaliman yang tidak berhenti. Perkara terakhir yang sangat berbahaya adalah kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman bisa berupa menghina, menyakiti, mengambil hak orang lain, menuduh tanpa bukti. Banyak orang mengira bahwa dosa kepada manusia bisa dihapus hanya dengan istighfar. Padahal tidak. Harus ada pengembalian hak atau permintaan maaf. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflisu?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Orang yang tidak memiliki dirham dan harta." Lalu Rasulullah SAW bersabda,
Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala solat, puasa, dan zakat. Namun, ia juga mencela orang, memakan harta orang, menumpahkan darah orang, memukul orang lain. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Jika pahalanya habis, dosa mereka dipindahkan kepadanya. Lalu ia dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat menakutkan, karena seseorang bisa rajin beribadah selama puluhan tahun, tetapi amalnya habis hanya dalam 1 hari perhitungan di akhirat. Saudaraku, 6 perkara ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Sibuk dengan aib orang lain, hati yang keras, cinta dunia, hilangnya rasa malu, angan-angan tanpa usaha, kezoliman kepada manusia. Jika kita tidak berhati-hati, amal yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun bisa hancur tanpa kita sadari. Karena itu para ulama selalu berkata, menjaga amal lebih sulit daripada melakukan amal. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda yang sedang menyimak sampai titik ini. Anda sedang menonton dari kota atau negara mana? Tuliskan di kolom komentar. Dan jika berkenan, tuliskan juga sholawat atau doa yang paling sering Anda baca dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sholawat kepada Rasulullah SAW atau doa yang selalu Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan menuliskannya, kita semua ikut mendapatkan keberkahan dari doa-doa tersebut. Jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Semoga setiap orang yang mendapatkan manfaat dari video ini menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya untuk kita semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita, menerima amal kita, dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di dalam syurganya yang abadi. Amin.